Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Lisa Tania SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini, kami selaku kelompok 4 yang bertugas untuk presentasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Termodinamika Kimia mengenai hukum pertama mesin. Adapun topik-topik pembahasan pada hukum pertama mesin adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi keadaan, kemudian yang kedua, ketergantungan entalpi terhadap temperatur, yang ketiga, hubungan antara CV dan CP, kemudian yang keempat, kasus khusus, dan yang terakhir, komentar tentang jenis perubahan. Saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Haya Lutfi Amani dengan NPM 21130223053. Fungsi keadaan yaitu sifat-sifat yang tidak tergantung pada penyiapan keadaan atau tidak bergantung pada proses, karena sifat tersebut tergantung pada keadaan akhir sistem, bukan pada bagaimana keadaan tersebut diperoleh. Sedangkan sifat-sifat yang berhubungan dengan penyiapan keadaan disebut fungsi jalan. Terdapat 4 fungsi keadaan. Yang pertama, diferensial eksak dan tak eksak. Diferensial eksak adalah integral yang tidak bergantung pada jalan. Ini dinyatakan dengan DU, sedangkan diferensial tak eksak adalah ketergantungan pada jalan yang dinyatakan dengan DQ. Karena untuk mengintegrasikan butuh informasi lebih lanjut mengenai jalan. Yang kedua, ada perubahan energi dalam. Sekarang kita telah mengungkapkan konsekuensi dari delta U sebagai diferensial eksak dengan memperlihatkan bahwa untuk sistem tertutup dengan komposisi tetap, U adalah fungsi volume dan temperatur. Jika pada temperatur tetap V berubah menjadi V ditambah dV, maka U berubah menjadi U aksen sama dengan U ditambah turunan parsial U per turunan parsial V dikali T per dV. Yang ketiga ada eksperimen Joule. James Joule berpendapat bahwa ia dapat mengukur V dikali T dengan mengamati perubahan temperatur gas jika gas itu dibiarkan memuai ke ruangan hampa. Yang keempat, ada perubahan energi dalam. Pada tekanan tetap, turunan parsial mempunyai banyak sifat-sifat yang berguna yang sering kita hadapi. Penggunaan sifat-sifat itu dengan terampil sering dapat mengubah beberapa kuantitas yang tidak dikenal menjadi suatu yang dapat kita kenal dan interpretasikan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengukur ketergantungan energi dalam pada temperatur. Jika tekanan sistem dibuat tetap, kemudian kita dapat menggunakan hubungan-hubungan antara turunan-turunan parsial. Saya Nur Ifna Haryati, NPM 21130233031. Selanjutnya yaitu ketergantungan entalpi terhadap temperatur. Kita dapat melakukan satu rangkaian operasi yang serupa pada entalpi H. H sama dengan U plus P kali V. U, P, dan V semua adalah fungsi keadaan. Oleh karena itu, H juga merupakan fungsi keadaan, sehingga DH adalah diferensial eksak. Jika kita memandang H sebagai fungsi P dan T dengan argumen yang sama seperti untuk U, tetapi dengan P sebagai pengganti V, maka kita lihat bahwa untuk suatu sistem tertutup dengan komposisi tetap, DH sama dengan turunan parsial dari H per turunan parsial dari P R dP plus turunan parsial dari H per turunan parsial dari TP dt. Selanjutnya, variasi H terhadap temperatur pada volume tetap. Kita dapat memperoleh koefisien ini dari persamaan terakhir dengan cara mengulang perkembangan yang sudah kita lakukan untuk U. Awalnya,
parsial dari H per turunan parsial dari T V sama dengan turunan parsial H dari H per turunan parsial dari P R dikali turunan parsial dari P per turunan parsial dari T V plus CP terbentuk turunan parsial dari P per turunan parsial dari T V sama dengan min 1 dibagi turunan parsial dari T per turunan parsial dari V P kali turunan dikali turunan parsial dari V per turunan parsial dari P T sehingga menghasilkan turunan parsial dari P per turunan parsial dari T V sama dengan turunan parsial dari V per turunan parsial dari T P dibagi turunan parsial dari V per turunan parsial dari P T sama dengan min alfa kali V dibagi turunan parsial dari V per turunan parsial dari PT. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Andaluri dengan NPM 2113023021. Saya akan melanjutkan materi mengenai efek Joule-Thomson. Joule dan Thomson mempunyai gagasan yang baik dengan menggunakan gas yang kapasitas kalornya rendah sebagai bak kalornya dan membuat aliran terus-menerus sehingga efeknya lebih mudah diukur. Gas dibiarkan memuai melalui suatu sumbat berpori dari suatu tekanan tetap ke tekanan tetap lainnya dan memonitor perbedaan temperatur. Seluruh alat diisolasi sehingga proses tersebut adiabatik. Mereka mendapatkan temperatur lebih rendah pada sisi yang tekanannya rendah dan perbedaannya sebanding dengan perbedaan tekanannya. Kita perlu mengetahui cara mengukur turunan parsial dari T per turunan parsial dari P H, yaitu perubahan temperatur yang menyertai perubahan tekanan pada entalpi tetap. Kecerdikan untuk mengatasi kendala ini diberikan oleh Joule dan William Thomson yang tidak hanya memecahkan masalah ini, melainkan juga menemukan cara untuk membuat eksperimen yang sangat peka untuk masalah ini. Mereka menemukan kesalahan pada eksperimen orisinal Joule, yaitu bahwa kapasitas kalor alat terlalu besar, sehingga perubahan temperatur menjadi sangat kecil dan tak teratur. Kepentingan teknologi efek Joule-Thomson terletak pada penerapannya dalam pendinginan dan pencairan gas. Pendingin Linde bekerja dengan prinsip bahwa di bawah temperatur inversinya, gas mendingin pada pemuaian. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengetahui kondisi-kondisi di mana U positif. Selanjutnya, hubungan CV dan CP. Kapasitas kalor bertekanan tetap CP berbeda dengan kapasitas kalor bervolume tetap CV. Dalam hal kerja yang diperlukan untuk mengubah volume sistem jika tekanan dibuat tetap. Kerja ini timbul dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah kerja mendorong kembali atmosfer dan cara yang kedua adalah kerja merentangkan ikatan dalam material termasuk interaksi antar molekul yang lemah. Hubungan untuk gas sempurna CP dikurang CP Hubungan untuk gas sempurna CP dikurang CV sama dengan turunan parsial dari H per turunan parsial dari T P dikurang turunan parsial dari U per turunan parsial dari T P. Kemudian kita masukkan H sama dengan U plus PV sama dengan U ditambah N dikali R dikali T, sehingga dapat disimpulkan CP dikurang CV sama dengan turunan parsial U per turunan parsial T P plus N dikali R dikurang turunan parsial U per turunan parsial TP CP dikurang CV sama dengan N dikali R. Saya Melda Mustahwiria Siregar, NPM 2113023037, akan melanjutkan submateri yang akan dibahas, yaitu kasus khusus. Topik pertamanya yaitu pemuaian adiabatik tak reversibel. Jika gas sempurna memuai melawan tekanan luar nol, gas itu tidak melakukan kerja. Oleh karena itu, W atau usahanya sama dengan nol dan konsekuensinya adalah
AT sama dengan 0. Ini adalah kasus khusus. Pemuaian itu secara bersamaan adiabatik dan isotermal. Jika pemuaian terjadi melawan tekanan luar tertentu, maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan min P dikali A dikali P dikali V. Ini adalah hasil umum dan berlaku sama terhadap perubahan isotermal dan adiabatik. Yang kedua, pemuaian adiabatik reversibel. Jika pemuaian reversibel pada setiap tahap, tekanan luar disesuaikan dengan tekanan dalam selama prosesnya. Jika pemuaian reversibel pada setiap tahap tekanan luar disesuaikan dengan tekanan dalam suatu proses, bayangkan beberapa tahap yang tekanannya dalam dan luar adalah P, sehingga volume berubah sebesar dV. Kerja yang dilakukan adalah dW sama dengan min P dikali dV. Karena pada setiap tahap gas sempurna memenuhi PV sama dengan N dikali R dikali T, maka dapat dianggap CV tidak bergantung pada temperatur, di mana hal ini berlaku untuk gas sempurna beratom tunggal, dan kira-kira berlaku juga pada gas-gas yang lainnya. Baik, sebelumnya saya Dewi Nurul Askia dengan NPM 21130230333 akan melanjutkan materi mengenai pemuaian adiabatik reversibel. CV dikali DT sama dengan min P dikali dV. Karena pada setiap tahap gas sempurna memenuhi PV sama dengan N dikali R dikali T, persamaan ini menjadi CV dikali DT per T sama dengan min N dikali R dikali dV per V. Karena CV dapat dianggap tidak bergantung pada temperatur, atau hal ini berlaku untuk gas sempurna beratom tunggal dan kira-kira berlaku juga gas lainnya, maka kedua sisi dapat diintegralkan di antara keadaan awal dan akhirnya. CV integral T1 sampai T1 dikali DT per T sama dengan min N dikali R integral V1 sampai V1 dikali dV per V, atau CV dikali TF per TI sama dengan ln VI per VF. Dengan menuliskan C sama dengan C dikali C akar N dikali R dan melakukan sedikit penyusunan ulang, kita mendapatkan ln dikali TF per TI sama dengan ln dikali VI per VF, yang berarti bahwa VF dikali TF pangkat C sama dengan VI dikali TI pangkat C. Sekarang kita dapat meramalkan temperatur gas sempurna yang sudah memuai atau menyusut secara adiabatik atau reversibel dari volume VI dan temperatur T1 ke volume VF. TF sama dengan TF per TI pangkat 1 per C dikali TI. Kerja yang dilakukan saat volume berubah diperoleh dengan menggantikan hasil tersebut ke dalam W sama dengan CV dikali TF dikurang TI sama dengan CV dikali TI dikali VI per VF pangkat 1 per C dikurang 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu adiabat gas sempurna. Sekarang mudah bagi kita menemukan hubungan antara P dan V jika gas sempurna mengalami perubahan adiabatik reversibel. Dari persamaan gas sempurna, PI dikali TI per PF dikali TF sama dengan TI per TF. Dan dari persamaan TF sama dengan TF per TI pangkat 1 per C dikali TI, kita mempunyai TI per TF sama dengan VF per VI pangkat 1 per C. Penggabungan keduanya menghasilkan PI dikali VI pangkat Y sama dengan PF dikali VF pangkat Y, dengan Y sama dengan N dikali R per CV plus 1 sama dengan N dikali R plus CV per CV. Untuk gas sempurna CV plus N dikali R sama dengan CP, sehingga Y adalah perbandingan kapasitas kalor. Y sama dengan CP per CV. Untuk selanjutnya, pernyataan ini diambil sebagai definisi Y untuk semua zat. Persamaan
PI dikali VI pangkat Y sama dengan PF dikali VF pangkat Y, sehingga sering dinyatakan dalam bentuk P V pangkat F sama dengan tetap. Untuk semua gas Y lebih besar dari 1, untuk gas sempurna beratom tunggal Y sama dengan 5/3. Hal ini berarti lebih dari suatu adiabat, kurva yang memperlihatkan ketergantungan Y sama dengan 5/3. Baik, saya kembalikan kepada Sofia. Perkenalkan, nama saya Nurmalida Utari dengan NPM 21130230051. Di sini saya akan melanjutkan topik yaitu komentar tentang jenis perubahan. Hasil untuk berbagai jenis perubahan dikumpulkan dalam suatu tabel berikut. Mengingat hal-hal berikut akan sangat membantu. Yang pertama yaitu jenis kerja pemuaian terhadap P sama dengan 0 pada keadaan isotermal, B-nya adalah 0, lalu pada keadaan adiabatik W-nya adalah 0. Lalu pemuaian terhadap P sama dengan 0 isotermal, Q adalah 0 derajat, sedangkan adiabatik adalah 0. Lalu pemuaian terhadap P sama dengan 0 isotermal, delta U adalah 0 derajat, sedangkan adiabatik adalah 0. Lalu pemuaian terhadap P sama dengan 0 isotermal, delta T adalah 0, lalu adiabatik adalah 0. Yang kedua yaitu pemuaian terhadap tekanan tetap isotermal, W adalah min Px delta V, sedangkan adiabatik adalah min Px delta V. Pemuaian terhadap tekanan tetap isotermal pada Q adalah Px delta V derajat, lalu adiabatiknya adalah 0. Pemuaian terhadap tekanan tetap isotermal pada delta T adalah 0 derajat, sedangkan adiabatik adalah min Px delta V. Lalu pemuaian terhadap tekanan tetap isotermal pada delta T adalah 0, lalu adiabatiknya adalah min Px delta V derajat per CV. Yang ketiga yaitu pemuaian atau pemampatan reversibel isotermal pada keadaan isotermal, W-nya adalah min nRT in VF derajat per VI, lalu pada keadaan adiabatik yaitu CV delta T derajat. Lalu pemuaian atau pemampatan reversibel isotermal pada Q adalah nRT in VF derajat per VI, lalu adiabatiknya adalah 0. Pemuaian atau pemampatan reversibel isotermal delta U adalah 0 derajat, sedangkan adiabatik adalah CV delta T derajat. Pemuaian atau pemampatan reversibel isotermal pada delta T adalah 0, sedangkan adiabatik adalah TI dikali VI per VF pangkat V per C min 1. Lalu, kerja yang dilakukan pada sistem selama perubahan apapun yang sangat kecil adalah dW sama dengan P min Px dV. Dengan Px menyatakan tekanan yang bekerja pada sistem. Dalam perubahan reversibel, tekanan luar selalu disesuaikan dengan tekanan dalam. Px sama dengan P. Dengan P bergantung pada temperatur dan volume gas atau jumlah volume yang ada. Dalam pemuaian tak reversibel, Px kurang dari P, dan kerja yang dilakukan oleh sistem lebih kecil daripada jika pemuaian itu reversibel. Terima kasih kepada anggota kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, itulah tadi presentasi kami mengenai hukum pertama mesin pada mata kuliah termodinamika kimia. Yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk menutup presentasi pada hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan pada kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon kritik saran dari teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.